Berawal dari krisis moneter pada tahun 1998 silam yang terjadi di kawasan Asia pada saat itu, tak terkecuali di Indonesia, yang kemudian berimbas pada krisis perbankan. Hal ini ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank dan mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan di Indonesia. Dalam rangka mengatasi krisis tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, di antaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat atau blanket guarantee. Untuk mengatasi hal tersebut, dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas. Pemerintah Indonesia lantas memandang perlunya kehadiran sebuah lembaga penjamin simpanan dan resolusi bank di Indonesia. Maka pada tahun 2004, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Pengertian LPS. LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, adalah lembaga yang berfungsi untuk melindungi dana nasabah yang disimpan di sektor perbankan. Fungsi utama LPS adalah memberikan jaminan kepada nasabah bank bahwa sejumlah dana mereka akan dijamin dalam situasi tertentu, seperti bank tempat mereka menyimpan uang mengalami kesulitan keuangan atau gagal. LPS bertindak sebagai penjamin, dan jika bank gagal, LPS akan menggantikan kerugian yang dialami oleh nasabah dengan membayar sebagian atau seluruh dana yang disimpan di bank tersebut sesuai dengan batas jaminan yang telah ditetapkan. Tujuan utama LPS adalah untuk menjaga stabilitas sektor perbankan, mencegah kerusuhan keuangan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap perbankan. LPS biasanya didirikan oleh pemerintah atau otoritas keuangan nasional dan memiliki peran penting dalam sistem keuangan untuk memastikan bahwa nasabah bank memiliki perlindungan yang memadai terhadap risiko kehilangan dan dana mereka. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan dan fungsi LPS. LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, memiliki tujuan dan fungsi utama dalam melindungi dana nasabah dan menjaga stabilitas sektor perbankan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan dan fungsi LPS. Yang pertama yaitu ada melindungi dana nasabah. Tujuan utama LPS adalah melindungi dana nasabah, dana yang disimpan di bank. Mereka memberikan jaminan kepada nasabah bahwa sejumlah dana mereka akan dijamin jika bank tempat mereka menyimpan uang mengalami kesulitan keuangan atau bahkan gagal. Yang kedua yaitu ada meningkatkan kepercayaan publik. LPS bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Dengan adanya jaminan dana, nasabah cenderung merasa lebih aman dalam menyimpan uang mereka di bank. Yang ketiga yaitu ada mengelola likuidasi bank yang bermasalah. Jika sebuah bank mengalami kesulitan keuangan atau gagal, LPS akan mengambil alih proses likuidasi dan pemulihan aset. Ini membantu meminimalkan kerugian nasabah dan memastikan bahwa dana yang dijamin dapat dibayarkan. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, menjaga stabilitas sistem keuangan. LPS berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Dengan memberikan jaminan kepada nasabah, mereka dapat mengurangi risiko penarikan besar-besaran dari bank yang dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan. Yang selanjutnya itu ada tugas dan wewenang LPS. Tugas Lembaga Peminjaman Simpanan LPS yaitu yang pertama ada merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan peminjaman simpanan. Yang kedua yaitu ada melaksanakan peminjaman simpanan. Dan yang ketiga yaitu ada merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Dan yang terakhir yaitu keempat ada merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik, melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Yang selanjutnya yaitu ada wewenang LPS. Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 UU LPS, LPS mempunyai wewenang yaitu menetapkan dan memungut premi penjamin serta menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta melalui LPS. Kewenangan yang dimiliki LPS antara lain yaitu pertama,
menetapkan dan memungut premi peminjaman. Yang kedua yaitu menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. Selanjutnya yaitu melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. Dan yang terakhir yaitu selanjutnya mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Dan selanjutnya yaitu ada melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan atau konfirmasi atas data penguasaan, menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan atau atas nama LPS guna melaksanakan sebagian tugas tertentu, melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang peminjaman simpanan, dan yang terakhir yaitu ada menjatuhkan sanksi administrasi. Kerjasama OJK, BI, LPS, dan pihak internasional. Kerjasama antar OJK, Otoritas Jasa Keuangan, BI, Bank Indonesia, LPS, Lembaga Peminjaman Simpanan, dan pihak internasional adalah penting dalam menjaga stabilitas sektor keuangan dan menghadapi tantangan ekonomi global. Berikut adalah beberapa aspek kerjasama. Yang pertama yaitu ada pengawasan dan regulasi. OJK sebagai otoritas yang mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia bekerja sama dengan BI dan LPS dalam mengembangkan dan mengimplementasikan regulasi keuangan. Mereka berkoordinasi untuk memastikan bahwa bank, perusahaan asuransi, dan pasar modal mematuhi standar yang ditetapkan untuk menjaga integritas dan stabilitas sektor keuangan. Yang kedua yaitu ada pengelolaan krisis keuangan. Nah, pengelolaan krisis keuangan ini dalam situasi krisis keuangan seperti krisis ekonomi global, kerjasama antar OJK, BI, dan LPJ sangat penting. Mereka dapat mengambil langkah-langkah bersama untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia, termasuk penyidikan likuiditas tambahan atau bantuan finansial jika diperlukan. Yang ketiga yaitu ada peningkatan keamanan dan perlindungan nasabah. OJK dan LPS bekerja sama untuk memastikan perlindungan dana nasabah di sektor perbankan. LPS memberikan jaminan dana, sementara OJK mengawasi dan mengatur praktik perbankan untuk meminimalkan risiko bagi nasabah. Yang terakhir yaitu keempat, pemantauan risiko global. OJK, BI, dan LPS juga harus mematuhi risiko ekonomi global yang dapat mempengaruhi Indonesia. Mereka berpartisipasi dalam pemantauan dan analisis pasar global untuk mengantisipasi potensi dampak terhadap ekonomi nasional. Mungkin itu tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.